Saya tahu Bang Rocky belum profesor, tetapi ilmunya sudah lebih tinggi dari profesor. Banyak yang ngaku profesor, tetapi ilmunya ya, mohon maaf lah ya, saya nggak Ilmunya kompresor itu. kompresor. Di kampus terutama tuh, di kampus tuh dosen itu memperlihatkan dengan sangat telanjang dengan bahasa tubuhnya bahwa dia penentu lulus tidaknya seseorang tuh. Padahal di era digital sekarang, dosen yang 2 jam terlambat membaca jurnal itu langsung jadi dungu sebetulnya tuh. Tapi dia pamer terus bahwa dia menguasai. Oh, iya. Kan pada waktu kita hendak merdeka, mereka berupaya untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia itu isi pikirannya tidak kalah dengan Barat. Karena dia mesti terangkan pada Barat bahwa kita ingin kesetaraan di dalam pikiran. Dasarnya adalah kesetaraan mengucapkan pikiran tuh. Nah sekarang persoalan memerdekakan jiwa itu nggak ada lagi dalam kurikulum sekolah, kurikulum partai politik. Nggak ada partai politik yang punya sekolah politik yang mengajarkan tentang sejarah politik dunia misalnya, asal-usul demokrasi. Karena semuanya disulap menjadi kepentingan pragmatis. Jadi saya mengaktifkan ulang kata dungu bukan untuk menghina orang, tapi untuk memberitahu bahwa ada yang keliru di dalam penalaran. Sebetulnya kata dungu itu kata yang biasa aja. Biasa aja. Cuman orang merasa kenapa didungu-dunguin? Ya memang otak lu dungu gitu kan. Maka presiden dia nggak perlu di brainwash sebetulnya. Dia nguping aja nanti lama-lama dia dapat pola. Karena dia dapat suara alternatif. Kan presiden sekarang nggak lakukan itu. Dia cuma dengar dari circle yang makin lama makin terbatas. Dan itu yang membuat dia nggak mampu untuk membaca, mendeteksi detak jantung publik itu. Bahwa publik sedang create jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudara. Saya kedatangan seorang tokoh yang dianggap sangat, kita nih kontroversial nggak ya? Sebenarnya Bang Rocky ini ya tokoh yang menjadi tamu dari Fadlizon Official YouTube channel. Ini baru nih Bang Rocky. Selamat. Terima kasih. Ternyata memang dunia video dan digital ini sangat penting untuk memudahkan kita melihat pikiran-pikiran, wacana-wacana, diskursus-diskursus tentang apapun. Nah, makanya saya terima kasih kedatangan Bang Rocky, seorang filosof gitu ya. Harus bilang filosof. Kadang-kadang dijuluki profesor. Saya tahu Bang Rocky belum profesor, tetapi ilmunya sudah lebih tinggi dari profesor. Banyak yang ngaku profesor, tetapi ilmunya ya, mohon maaf lah ya, saya nggak. Ilmunya kompresor itu. Kompresor. Banyak juga profesor yang bagus. Gitu ya. Nah, jadi Bang Rocky ini menurut saya mempunyai peran yang sangat besar, terutama mengaktifasi pikiran, ya karena kadang-kadang ini sengaja di sini nanti Bang Rocky bisa menerangkan di sini. Ini ada struktur otak manusia, gitu ya. Bagaimana mengaktifasi otak kita supaya kita bisa menjadi manusia yang berpikir kan? Yes. Siapa dulu filosof yang mengatakan cogito ergo sum ya? Descartes. Cartesius bahasa Cartesius. Saya berpikir karena itu saya ada. Iya. Nah, sekarang ini artinya eksistensi pikiran itu mungkin di Indonesia lah sekarang ini. Bagaimana mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan kenapa kita berada dalam situasi seperti sekarang ini? Kadang-kadang logika tidak nyambung antara wacana dengan kemudian policy itu juga tidak nyambung. Antara policy dengan implementasi itu tidak nyambung. Jadi dunia kita ini seperti disconnected gitu. Ini kira-kira apa itu penyebabnya Bang Rocky? Penyebab pertama adalah feodalisme itu. Feodalisme. Feodalisme itu menghalangi orang untuk meluruskan akalnya tuh. Karena kalau dia lurus itu akan menabrak yang disebut pakem-pakem kebudayaan, pakem-pakem arogansi itu. Jadi saya beranggapan bahwa masalah utama kita sebetulnya adalah menyingkirkan feodalisme di dalam politik, di dalam culture, dalam ilmu pengetahuan. Itu terasa sekali bahwa kita merdeka secara ya sebut aja ada proklamasi kemerdekaan, tapi sampai sekarang kita tetap hidup di dalam kungkungan feodalisme itu. Di kampus terutama tuh, di kampus tuh dosen itu
memperlihatkan dengan sangat telanjang dengan bahasa tubuhnya bahwa dia penentu lulus tidaknya seseorang tuh. Padahal di era digital sekarang, dosen yang 2 jam terlambat membaca jurnal itu langsung jadi dungu sebetulnya tuh. Tapi dia pamer terus bahwa dia menguasai. Padahal mahasiswa yang 20 menit sebelum masuk kelas masih ngintip jurnal Nature misalnya, Archaeology Today, itu pasti dia lebih paham tentang ilmu pengetahuan daripada si profesor atau dosen yang feodal itu tuh. Itu juga berlaku di partai-partai politik tuh. Bahwa seolah-olah ketua umum itu can do no wrong gitu. Dan akibatnya percakapan pedagogis di dalam rapat partai tidak bisa dihasilkan. Selalu menunggu, bukan sekedar menunggu, meminta fatwa dari ketua umum. Dan itu buruk bagi demokrasi. Padahal partai politik didirikan justru untuk menyetarakan cara berpikir, menyetarakan ekspresi kebebasan manusia itu. Nah, semua itu asal usulnya adalah kita masih mendekam dalam penjara feodalisme itu. Nah, persoalannya feodalisme ini sebuah entitas kultural, ya, atau dia ini seperti outsider ya, seperti bakteri atau virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita keluar dari sebuah jebakan feodalisme? Kan ini kita zaman sudah berganti. Dulu kita mengkritik zaman sebelumnya. Kita memuja zaman kebebasan, tapi ternyata di zaman yang dianggap bebas pun feodalisme itu masih bercokol. Nah, ini apa yang salah? Apakah persoalan karena kekuatan figur itu, atau memang sistemnya yang menciptakan itu, atau memang budaya kita yang mendorong kepada patron klien relation gitu? Saya kira budaya kita, feodalisme itu pernah kita interupsi di 98 untuk mengembalikan culture politik ke dalam kesetaraan manusia itu. Tetapi bibitnya itu tidak punah. Ternyata bibit feodalisme itu carry over ke dalam sistem yang sekarang tuh. Gus Dur berupaya untuk menghalangi pertumbuhan liar dari feodalisme, demikian berlanjut. SBY masih berupaya lakukan itu tuh. Sekarang di era Pak Jokowi, orang kalau kita baca survei misalnya, orang takut untuk bicara alternatif. Dalam survei 2 hari lalu, Indikator lakukan itu, Kompas lakukan itu. Artinya ada semacam alam pikiran absurd yang membuat rakyat merasa bahwa kalau dia ucapkan sesuatu yang berlainan, maka dia akan menabrak sopan santun. Kan seringkali dikatakan bahwa boleh mengkritik tapi dengan sopan santun. Kan itu sebetulnya satu elemen di dalam feodalisme adalah sopan santun. Padahal sopan santun dalam politik itu semacam kemunafikan kan. Kalau orang bersopan santun berarti nggak boleh mengucapkan sesuatu secara direct, mesti pakai eufemisme segala macam. Nah, itulah bahasa-bahasa feodalisme yang masih diternakkan di istana hari ini. Artinya mungkin ya, kalau tadi analoginya bisa tepat atau tidak ya, kan virus ketika masuk ke dalam tubuh kita, ketika tubuh kita kuat, dia melemah. Ketika tubuh kita lemah, virus itu menguat. Nah, mungkin feodalisme ini ya kayak virus juga gitu, belum ditemukan vaksinnya. Nah, tapi begini Bung Rocky, kan Anda termasuk yang mempopulerkan sejumlah kata dan istilah ya. Misalnya kata dungu yang biasanya biasa-biasa saja, tapi sekarang menjadi istilah yang populer gitu ya. Mungkin ya dulu ada orang hardikan ya, tetapi ini menjadi satu kata yang hidup ya ketika di dalam diskusi orang tidak nyambung. Dan ini menurut saya satu kontribusi yang besar di dalam dunia yang dianggap tadi feodal gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu gitu ya, itu peran dari filsafat ya di dalam berpikir dan di dalam mengkomunikasikan logika itu seperti apa? Dan apa sih pentingnya filsafat di zaman sekarang? Kalau kita ikuti perdebatan konstituante di awal Indonesia membentuk diri sebagai bangsa merdeka, seluruh peserta di ruang rapat itu berbicara dengan narasi filosofis. Ya. Padahal sebagian besar mereka nggak lulus SMA. Ya. Yang selesai universitas juga berapa orang, ada yang banyak yang DO. Tetapi setiap orang pada waktu itu saling tukar-menukar buku. Jadi Nasir bisa tukar-menukar buku dengan Soekarno. Soekarno mungkin punya buku Marxisme, Nasir punya buku tentang peradaban Islam, tukar-menukar. Lalu berdebat itu kan. Sultan Syahrir banyak membaca tentang filsafat. Lalu ada Haji Agus Salim yang otodidak itu. Jadi di meja mereka selalu tersedia
bacaan yang berasal dari Barat, yang pada waktu itu dihidupkan sekali oleh pikiran-pikiran tentang kebebasan manusia, eksistensialisme, pikiran-pikiran abad awal, abad 20 awal, yang membuat kita terkoneksi dengan sumber-sumber pikiran Barat, tanpa melupakan fasilitas kebudayaan yang disediakan, yang memungkinkan orang untuk bercakap-cakap secara setara tuh. Nah itu adalah kekayaan intelektual kita sebetulnya dari awal itu. Nah, itu pertanyaannya. Apakah sistem pendidikan kita yang salah? Ya, mereka kan bagaimanapun produk Belanda kan? Ya. Yang tadi disebutkan. Dan pada umumnya kita lihat Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, dan tokoh-tokoh itu pada umumnya mereka adalah pemikir, pembaca, politisi. Mereka menuliskan pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran ditulis, mereka berusaha merealisasikan pikirannya. Nah, begitu kita masuk kepada kemerdekaan, ya, kita lihat ada kesan, ada penurunan di dalam cara berpikir, gitu loh. Nah, ini kesalahan sistem pendidikan kah? Apakah Belanda mendidik lebih bagus ketimbang kita, atau bagaimana? Yang jelas, era kan ujung dari penjajahan Belanda itu menangnya kaum liberal di Eropa. Ada kopi. Boleh juga tuh. Dapat kopi dulu. Silakan. Sehingga jejak pikiran kemerdekaan Indonesia sebetulnya terkoneksi dengan jejak kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda waktu itu, atau Eropa pada umumnya tuh. Sehingga ada politik etis. Ada politik etis segala macam tuh. Nah, bagian dari elit kita pada waktu itu berupaya supaya tidak jadi gagap atau jadi iliter di dalam pemikiran dunia. Kan pada waktu kita hendak merdeka, mereka berupaya untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia itu isi pikirannya tidak kalah dengan Barat. Karena dia mesti terangkan pada Barat bahwa kita ingin kesetaraan di dalam pikiran. Dasarnya adalah kesetaraan mengucapkan pikiran tuh. Nah, fasilitas pada waktu itu adalah filsafat Barat sebetulnya tuh. Tapi lebih dari itu, ada semangat untuk menganggap bahwa di dalam merumuskan Indonesia merdeka, yang harus dimerdekakan pertama adalah jiwa manusia. Betul. Kan itu yang jadi semacam nomenklatur di antara elit itu. Nah, sekarang persoalan memerdekakan jiwa itu nggak ada lagi dalam kurikulum sekolah, kurikulum partai politik. Nggak ada partai politik yang punya sekolah politik yang mengajarkan tentang sejarah politik dunia misalnya, asal-usul demokrasi. Karena semuanya disulap menjadi kepentingan pragmatis. Saya nggak melihat misalnya ada semacam tradisi untuk memberi semacam prasyarat. Kalau Anda ingin jadi kader, maka Anda harus lulus dulu kurikulum dasar tuh. Logik, retorik, sejarah peradaban, ilmu pengetahuan dasar. Itu dulu semua diajarkan. Semua itu diajarkan tuh. Di dalam partai politik bahkan diskusinya terang-benderang. Nah, sekarang nggak ada soal-soal itu. Sehingga kalau orang mau jadi politisi, dia berpikir dia akan masuk Banggar untuk mengaduk-aduk ke anggaran di situ kan. Jadi nggak ada semacam intellectual discourse di dalam partai politik yang membuat orang itu bangga kalau dia bisa berdebat dengan retorika yang bagus, dengan logik yang koheren, dan itu semua sebetulnya dibatalkan oleh apa yang boleh kita sebut sekarang politik yang mengalami involusi itu, mengalami pendangkalan. Nah, itu tercermin justru pertama-tama dari pusat kekuasaan, yaitu presiden. Kan kalau presiden setiap 2 minggu misalnya dia kasih semacam public address dengan narasi yang bagus, logik yang bagus, orang merasa oke, kita mesti compete dan menghasilkan ketajaman narasi seperti presiden. Tapi presiden tidak membaca itu, tidak membaca pikiran-pikiran dunia itu. Nah, itu sebetulnya yang bukan membuat saya menyebut dungu, tapi saya harus mencari kata untuk menerangkan apa yang terjadi pada bangsa ini. Maka saya pakai istilah dungu. Dungu itu bukan untuk menghina orang. Dungu artinya saya ingin perlihatkan bahwa reasoning dia itu fallacies gitu kan. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris nanti logical fallacies, wah itu dia mesti cari Google lagi kan. Ya saya sebut aja dungu gitu kan. Jadi saya mengaktifkan ulang kata dungu bukan untuk menghina orang, tapi untuk memberitahu bahwa ada yang keliru di dalam penalaran. Sebetulnya kata dungu itu kata yang biasa aja. Biasa aja. Cuman orang merasa kenapa didungu-dunguin? Ya memang otak lu dungu gitu kan. Bukan lu yang dungu. Kan saya nggak pernah bilang orangnya dungu tuh. Nah, itu sebetulnya awalnya kenapa saya harus pilih kata itu tuh. Karena itu kata yang paling mudah diingat. Iya, betul. Dan paling gampang untuk diterangkan. Iya. Saya sih yakin ya, Bung Rocky, bahwa orang Indonesia pada dasarnya kan
pinter-pinter Yes. dan banyak ya, dan udah dicontohkan bagaimana di masa lalu ada pujangga, ada penulis yang hebat gitu. Nah, bahkan harus kita akui bagaimanapun Bung Karno itu punya pemikiran visioner, Yes. Hatta, Agus Salim dan lain-lain tadi yang kita sebutkan itu dari berbagai mazhab ideologi gitu. Nah, tetapi ada kesan sekarang itu berhenti. Ya. Kaum nasionalis misalnya kita lihat. Itu hanya berulang-ulang aja mengucapkan apa yang menjadi pikiran Bung Karno. Itu lagi seperti diputar seperti kaset gitu ya. Ya. Jadi saya khawatir itu ada berhenti berpikir. Bung Karnonya hebat gitu, tetapi kemudian kalau kita lihat tidak ada upaya untuk membuat satu pikiran-pikiran baru yang ini menurut Anda gimana? Ya, kita mengalami bukan cogito ergo sum, tapi cogito interruptus. Artinya pikiran terputus. Beda dengan coitus interruptus ya. Kalau coitus interruptus bikin sakit kepala tuh. Tapi cogito interruptus, kepalanya hilang itu. Jadi gagal berpikir itu pertama kali kita deteksi pada cara pemerintah untuk yang mereka sebut sekarang menarasikan atau mensosialisasikan omnibus law misalnya. Kan di situ kita temukan kegagapan pemerintah, kegugupan mental pemerintah karena nggak menemukan atau tidak mampu mengargumenkan secara logis. Akibatnya setiap kali rakyat bikin kontra argumen, dia langsung tuduh hoax, bahkan ditempel oleh Kominfo tuh, ini hoax itu, supaya resmi sebagai hoax itu. Jadi keadaan kita diperburuk oleh narasi yang tidak intelek sebetulnya tuh. Padahal kalau tadi saya muter di rumah kreatif dari Fadlizon, ada jejak sebut aja archaeological footprint dari bangsa ini yang memperlihatkan bahwa kecerdasan bangsa ini dari awal terpelihara melalui artefak gitu, bisa kita lihat gitu kan. Betul. Cara mengukir keris, literatur yang masih tersimpan bahkan dari sebelum kita merdeka itu. Saya lihat tadi di lemari Fadlizon ada koran 1800 dari Kalimantan dengan editorial yang tajam logikanya tuh. Kita punya itu di masa lalu. Tiba-tiba sekarang yang kita punya cuma omnibus law dengan logika yang compang-camping, dengan pembelaan yang asal-asalan. Jadi kita melihat bagaimana mungkin ya. Dulu 200 atau 100 tahun yang lalu lah, ini intelektual Indonesia menghasilkan Indonesia dengan pikiran itu. Sekarang rejim ini anti pikiran. Kan ini soalnya kan. Orang yang anti pikiran gampang bacanya apa? Yang dia pamerkan adalah borgol. Bukan narasi kritis kan. Jadi pikiran bahkan diborgol. Jadi itu saya kira ya itu tugas semua orang yang ingin atau menghendaki Indonesia ditumbuhkan ulang dari inventing our nation, our intellectual origins harus dimulai dengan kontra narasi itu. Iya, justru itu. Misalnya kita lihat juga pada waktu tahun 30-an ada polemik kebudayaan. Bagaimana di situ saya baca puluhan tahun lalu itu polemik kebudayaan. Sultan Takdir, Ali Syahbana, Sanusi Pani dan lain-lain. Bahkan Sultan Takdir sampai tahun 50-an membuat simposion. Bagaimana mereka, jadi memang benar bahwa pikiran itu yang menjadi panglima. Nah, sekarang ini mungkin borgol yang jadi panglima ini. Ya, jadi kalau borgol menjadi panglima, ya apakah kita masih pantas menyebut bahwa Indonesia ini demokrasi? Padahal ini kan perbedaan pendapat dijamin oleh konstitusi, berekspresi dijamin oleh konstitusi. Nah, berarti kan ada satu kemunduran. Dulu ketika itu pikiran-pikiran itu yang merajai, menguasai dan menjadi sebuah driving force dari sebuah tindakan gitu. Dan bahkan mereka sudah bervisi jauh ke depan untuk melihat Indonesia, yang Indonesianya aja belum ada. Seperti Tan Malaka nulis Nar de Republik, 20 tahun kemudian baru ada. Nah, apakah imajinasi orang Indonesia ini semakin turun? Tidak ada, itu tadi mungkin karena faktor pendidikan, saya tidak tahu ya. Apakah memang kemerdekaan ini memajukan kita atau justru membuat kita stagnan gitu. Dan di sisi lain juga kita melihat faktor-faktor pragmatisme yang sudah menguasai elit gitu. Saya kira itu poin pertama adalah pragmatisme yang menggerogoti kecerdasan publik. Kalau tadi Pak Lidon sebut tahun 30-an ada debat polemik kebudayaan. Di ujung tahun 30 juga Bung Karno membuat pembelaan dalam bentuk retorika yang kuat yang dia sebut Indonesia menggugat di Bandung di depan tahun 30 itu. Tahun 30, Desember akhir ya 30.
di depan pengadilan Belanda itu. Landlord. Nah. Dan kita ikuti bagaimana Bung Karno dengan fasih menerangkan eksploitasi kapitalisme dunia itu. Bahkan statistik yang sederhana dia taruh di dalam pembelaan itu dengan retorik yang bagus. Sehingga bahkan pemerintah Belanda kagum terhadap cara berpikir Bung Karno. Nah, bandingkan sekarang Bung Karno, Soekarno kita ingat sebagai nama sebuah pikiran. Sekarang kita tinggal mengenang Bung Karno sebagai nama sebuah keluarga tuh. Kan ajaib gitu. Jadi di mana hilang jejak pikiran itu tuh? Kalau saya lihat PDIP misalnya, PDIP ideologinya Soekarno. Tetapi Soekarno yang ditenggelamkan di dalam masa lalunya tuh, bukan Soekarno yang diangkat untuk menerangkan global politics. Bung Karno orang yang paling paham politik global itu. Iya, betul. Kita nggak dengar dan memainkannya. Yes. Nah, kita nggak dengar itu. Jadi kalau misalnya kita uji misalnya di mana Bung Karno itu masih menetap di dalam kebudayaan politik kita hari ini. Pada PDIP enggak tuh. PDIP sekarang justru pro apa yang dicerca oleh Bung Karno tahun 30, yaitu eksploitasi manusia yang sebetulnya menyebabkan Indonesia tidak bisa keluar dari kungkungan penjajahan Belanda itu. Sekarang eksploitasi itu ada di Omnibus Law yang disponsori oleh PDIP kan. Nah, itu kalau Bung Karno masih hidup mungkin dia caci maki juga nih partai kan. Karena dari segi ideologi bagaimana mungkin Golkar bersekutu dengan PDIP menghasilkan undang-undang yang sangat pragmatis dan anti kesetaraan sosial gitu kan. Kalau Golkar oke lah, itu karena Golkar tumbuh di dalam peradaban trickle down effect gitu. Tapi ide yang lebih kerakyatan kan mesti ada pada PDIP kan. Sekarang PDIP tidur sekamar dengan Golkar karena alasan pragmatisme tadi. Lalu Bung Karno dipakai mimpi bersama oleh Golkar dan PDIP itu. Bung Karno mungkin bilang jangan bawa nama saya, bahkan pada tahap mimpi pun dia nggak mau disebut-sebut lagi tuh. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini pernah dihasilkan oleh pikiran-pikiran bermutu tuh. Dan persahabatan di antara mereka tidak terganggu karena pertarungan ideologis yang kuat. Di kita pertarungan ideologis itu justru palsu tuh. Nggak ada pertarungan ideologis antara Golkar dan PDIP dalam soal omnibus. Dia sama aja akhirnya kan. Dua-duanya pragmatis itu. Jadi culture matters. Tapi lebih dari itu, dalam kehidupan politik kita, selama nggak ada oposisi, selama itu narasi tidak bisa didialektisir gitu. Nah, Saudara Fadlizon ada di dalam, tetapi beroposisi itu. Saya ada di luar. Oposisi dalam pikiran. Ya, apa namanya, indoor opposition itu. Opposition from within. Opposition from within. Ya, supaya ada dialektika. Yes. Jadi sebetulnya yang kita inginkan, hidupkan dialektik supaya pikiran itu tumbuh. Mau di dalam partai silakan beroposisi kan. Saya memilih beroposisi secara outdoor. Ya, karena kalau saya sebagai politisi kan harus sebagai wakil rakyat harus mendengar suara rakyat karena bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Di sisi lain ada partai politik. Jadi ya ini juga bagian dari sebuah dinamika, dialektika juga bagaimana suara rakyat dan kepentingan partai itu bisa sejalan. Ini yang bagian dari satu proses dan exercise. Apakah persoalannya literasi? Ya. Dalam persoalan itu. Karena orang-orang dulu kan baca buku. Rata-rata itu pembaca buku, kemudian dia juga menulis buku. Biasanya penulis itu pasti membaca. Tidak ada penulis yang tidak membaca kan. Nah, kenapa sekarang ini ya kita melihat semakin jarang yang menjadi penulis ya, terutama di kalangan para pengambil keputusan membaca ataupun menulis. Dan bahayanya kan kita sama-sama tahu kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sementara dia adalah pemegang dari sebuah palu untuk pengambil keputusan ya. Apakah dia di eksekutif atau di legislatif, maka ini tentu beresiko karena dia belum tentu tahu apa yang dia lakukan. Ini dan ada intervensi dari berbagai kepentingan. Saya ingin tanya, apakah ada jalan pintas gitu ya untuk ya ini kan seperti lingkaran setan, vicious circle. Mana yang duluan? Nah, di mana kita bisa melihat apakah ini persoalan literasi, persoalan keinginan, atau memang politik kita memang sudah dikuasai oleh pragmatisme, dan bagaimana memutusnya menurut Bung Rocky? Analisis saya, elit kekuasaan, power elite, kalau pakai istilah Gaetano Mosca atau Wright Mills, yang disebut power elite ini kan
sebetulnya dia tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilihkan untuk dipilih oleh rakyat gitu. Jadi ada peternak elit sebetulnya. Kita bisa sebut oligarki, plutokrat segala macam. Tapi itu faktanya tuh, bahwa pemimpin bukan datang dari hasil pilihan murni rakyat. Dia sudah dipilihkan untuk dipilih oleh rakyat. Jadi itu soal pertama tuh. Sehingga sirkulasi itu hanya di antara mereka aja tuh. Iya. Saya dengar keterangan dari seorang politisi, siapa namanya itu, dari Golkar, Nababan. Dia bilang begini, nanti 2024 yang layak jadi presiden adalah Airlangga, Menko Equine sekarang, Menko Perekonomian. Ketua Umum Golkar. Ketua Umum Golkar. Wajar dong. Wajar Dari itu. Golkar yang bicara. Yes. Lalu nanti wakil presidennya adalah Pak Jokowi. Jadi memang agak bercanda, tetapi sebetulnya kan bawah sadarnya kan ingin agar supaya mau mengatakan sirkulasinya di sekitar itu aja. Lalu ada wartawan tanya ke saya, bagaimana pendapat Rocky Gerung? Saya bilang itu kurang sempurna. Harusnya ditambahkan lagi, begitu Pak Airlangga jadi presiden, maka ketua Golkar kosong, harus diganti. Diganti dengan elit yang setara. Maka saya usulkan Ibu Mega jadi ketua Golkar. Lalu nanti PDIP ketua umumnya harus diganti orang lain. Nah, sebaiknya diganti oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden supaya sirkulasinya di situ-situ aja kan. Jadi terlihat bahwa nggak ada imajinasi untuk mengatakan bahwa oke, kita buka semacam pameran pemimpin baru dari daerah, dari yang muda, supaya kompetisinya itu betul-betul dibaca oleh rakyat. Kalau yang kayak tadi, itu kompetisi di dalam elit sendiri kan. Jadi yang disebut pasar bebas politik tidak terjadi. Jadi itulah asal-usul kenapa kemudian tadi kemacetan-kemacetan politik berlangsung karena sistem yang ditutup tadi, tertutup. Tapi nanti pemerintah bilang kan ini pemilu biasa, segala macam terbuka. Oh iya, tapi di dalamnya kimianya itu tidak berubah tuh. Nah ini yang kita harus beri semacam kritik. Apa yang harus dilakukan supaya tadi bisa berubah? Ya itu saya baca tagarnya hari ini adalah mosi tidak percaya. Tapi itu soal di dalam. Tapi persoalannya kan dalam sistem kita nggak ada istilah mosi tidak percaya. Nah, justru itu saya mau katakan bahwa itu bagian dari cara orang untuk mengatasi jalan buntu sebetulnya tuh. Tadi saya baca ada caption bagus di atas itu, ditulis oleh Hannibal. Bunyinya begini. We will either find a way or we create one itu. Kalau kita tidak bisa menemukan caranya, arahnya, maka kita lakukan yang baru. Nah kayak begini-beginian ini, bagi milenial, anak STM, dia merasa bahwa jalannya tertutup. Mending saya bikin jalan baru, yaitu cabut mandat atau mosi tidak percaya. Jadi publik sudah tiba pada yang kita sebut sekarang social disobedience itu, civil disobedience itu. Dan itu adalah jalan demokrasi juga. Lain kalau misalnya kekuasaan paham bahwa ada gumpalan ketidakpuasan di publik, bagaimana cairinya tuh? Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya harusnya, ini seharusnya yang walaupun sudah terlambat, kalau presiden punya tradisi misalnya seperti Presiden Mitterrand di Prancis, setiap 2 minggu atau seminggu, dia undang oposisi untuk bicara tentang hard politics, kasus yang paling mutakhir, intelektual diundang, tuh wartawan yang kritis diundang, tuh budayawan yang tajam diundang, lalu bicara. Maka presiden dia nggak perlu di brainwash sebetulnya, dia nguping aja nanti lama-lama dia dapat pola, karena dia dapat suara alternatif kan. Presiden sekarang nggak lakukan itu, dia cuma dengar dari circle yang makin lama makin terbatas. Dan itu yang membuat dia nggak mampu untuk membaca, mendeteksi detak jantung publik itu, bahwa publik sedang create jalannya sendiri itu. Saya kira mungkin benar ya. Perlu ada semacam usulan mungkin pada presiden membuat semacam coffee morning atau breakfast meeting dengan tokoh-tokoh di gilir gitu ya. Supaya tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita lihat dulu runtuhnya Rusia, Imperium atau Tsar Rusia di bawah Nikolai, kan salah satunya karena sang Tsar ini, raja emperor atau Tsar lah, itu kan tidak tahu apa-apa. Bahkan orang demonstrasi di depan istana, dia pun tidak tahu ada demonstrasi, dan dia bingung kok orang pada demonstrasi, kenapa gitu. Nah, saya kira kita mungkin belum sampai ke titik ekstrim itu, tetapi mungkin harus disarankan itu kepada circle elit di sekitar Pak Jokowi,
harus ada channeling, membuka dan mendengar, dan karena kan presiden tidak running lagi. Ya, harusnya. Iya kan? Harusnya Betul. apa yang ditinggalkan? Legacy. Iya. Jadi, Warisan. Nah, sekarang warisan apa yang mau ditinggalkan? itu presiden sekarang itu kayak boneka yang dilindungi oleh boneka yang lebih besar, demikian seterusnya tuh. Kayak apa namanya itu, boneka Rusia Matroska. Itu. Jadi akhirnya dia nggak tahu tuh yang meluk dia siapa, karena di belakangnya ada juga boneka besar yang meluk dia kan. Secara tidak sengaja boneka itu kok jadi perempuan itu kan di dalam. ini orang bisa tafsirkan sendiri tuh, bahwa ada Matruska di istana itu, dan itu comfort zone-nya presiden sebetulnya. Jadi dia nggak mampu memikirkan bahwa kalau dia ingin jadi otentik, dia tinggalkan sesuatu sebagai intellectual legacy dia itu. Walaupun sedikit terengah-engah, tapi masih bisa. Dia memilih untuk meninggalkan jalan pikiran daripada jalan tol gitu kan. Kan jalan tol nggak bisa jadi legacy, setiap kali orang bisa bongkar jalan tol. Iya. Tapi kalau jalan pikiran itu akan menetap. Jadi bangsa ini akan mengingat presiden pernah meninggalkan jejak pikiran itu, bukan jejak beton atau jejak fondasi itu, infrastruktur. Apa mungkin ada kekurangan orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran brilian di sekitar presiden? Kan banyak profesor, doktor, ya kan? Yang ada di situ adalah sebut aja pekerja teknis, bahkan bukan teknokrat ya. Teknokrat itu ada desain di kepalanya itu, ada paradigm yang nuntut. Ini pekerja teknis yang besok disuruh betulin gorong-gorong mampet, minggu depan disuruh betulin genteng bocor. Jadi dia nggak tahu konsep arsitektur dari politik, karena dia cuma disuruh betulin ini. Nah, presiden nggak punya wawasan itu tuh. Untuk presiden kamu mesti bayangkan bahwa dia arsitektur gitu kan. Nah, itu yang nggak ada tuh. Nah, ini yang berakibat bahwa mereka yang masuk ke istana sebetulnya the mediocre sebetulnya. Sebab kalau orangnya nggak mediocre, begitu dia tahu bahwa dia cuma disuruh betulin genteng, maka dia bilang, enggak, gue bisa betulin rumah sebetulnya, kenapa suruh betulin genteng? Maka dia keluar dari istana kan. Jadi udah jadi semacam hukum bahwa mediocre akan cari mediocre tuh. Otak akan cari otak, dengkul akan cari dengkul. Enggak, tapi kan begini, maksud saya gitu ya. Presiden ini mungkin punya satu niat baik, punya harapan baik, punya cita-cita baik, ya. Mungkin orang di sekitarnya karena dia mungkin sendirian itu punya kepentingan-kepentingan lain dan juga tidak koordinatif sehingga tidak bisa menjadi sebuah simfoni di dalam. Nah, kalau Bung Rocky misalnya diminta menjadi seorang advisor dari presiden, apa advice pertama yang akan disampaikan? Ganti stafnya dengan anak STM itu. Masa anak STM? Iya, karena anak STM lebih otentik untuk mengucapkan proposal pada presiden melalui kreasi poster. Itu kan poster anak STM, SMA itu kan keren-keren kan. Iya. Jadi ada kejujuran untuk mengucapkan itu tuh. Yang di sekitar presiden tuh orang yang nggak jujur semua kan, hanya mau kipas-kipas, AB asal bapak bahagia segala macam tuh. Jadi maksud saya, ya anak STM itu artinya paradigm dari sebuah kejujuran untuk mengucapkan kritik, kejujuran untuk menyelundupkan pikiran alternatif pada presiden. Itu di istana kan dulu presiden angkat millennials kan? Iya betul. Tapi dari awal kita tahu ini millennials yang akan didomestifikasi. Karena millennials yang bukan free thinker sebetulnya. Padahal millennials artinya orang yang setiap saat bisa mengganggu presiden. Kan dulu kita bayangkan ada West Wing di kantor presiden, isinya millennials yang hanya ada connecting door dan pintunya terbuka. Setiap saat dia bisa masuk di situ, kasih tahu, ini Pak Presiden, ini ada demo ini, isunya begini ya, ini Pak Presiden dalam 20 menit harus bicara di depan pers. Dan nggak perlu basa-basi kan. Ini millennials yang ada di istana, dari awal saya lihat udah dikasih seragam, putih hitam kan. Itu artinya dia udah nggak bebas juga tuh. Jadi dia mesti ketok dulu presiden, nanti presiden bilang tanya pada menteri seknek dulu. Jadi nggak ada komunikasi langsung yang membuat presiden itu di brief di dalam momen yang kritis gitu kan. Jadi penundaan ke momen kritis itu membuat ya pikiran udah berubah. Jadi itu soalnya sebetulnya tuh. Kecepatan mengambil keputusan harus dibantu oleh kenekatan orang mengusulkan jalan pikiran baru. Nah, presiden artinya ada yang men-challenge. Ada yang men-challenge. Dari situ dialektik muncul tuh. Nah, itu kan persoalannya. Apakah orang-orang yang bebas itu mengalami apa yang tadi Bang Rocky bilang
domestifikasi. Yes. Nah, dan akhirnya kemudian menyesuaikan diri dengan semacam new culture dari istana itu. Ya, pada akhirnya begitu. Coba saya kasih ilustrasi yang agak kontroversial ya. Presiden Jokowi datang dari tradisi sipil. Oke, karena itu bahkan dari periode pertama kita seakan-akan merasa oke, ini ada peluang untuk menikmati kesetaraan warga negara gitu. Nah, karena itu kemudian civil society LSM rame-rame masuk mendukung kan. Sebetulnya diam-diam kita kasih tacit agreement, persetujuan diam-diam supaya tokoh-tokoh LSM kalau masuk ke istana dia hidupkan diskurs civilian value di situ kan. Yang terjadi justru tokoh-tokoh yang mengerti human rights, kebebasan berpikir, ketajaman mengucapkan kritik, begitu sampai di istana dia berubah jadi tadi ikut arus kan. Iya. Jadi mereka yang tadinya punya larut di situ, bukan sekedar larut, bahkan cari suaka di situ kan. Kan ajaib kan. Jadi bagaimana kita mengerti bahwa culture demokrasi itu bisa tumbuh di istana kalau dia sendiri takut bertatapan dengan jenderal-jenderal di situ kan. Jadi mental ini sebetulnya dari awal terlihat tuh. Nah, sialnya karena ada tuker tambah materi, mereka nggak mau keluar dari situ. Nah, ini sebetulnya kampungannya LSM tuh. Hanya karena tiba-tiba dikasih komisaris, lalu lupa bahwa dia di-train di dalam kurikulum civil society itu.